Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Maulidina Putri dengan NIM 2003211001008. Di sini saya akan memaparkan terkait 3 komoditas pertanian. Yang pertama, garam. Yang kedua, ada ikan laut. Dan yang ketiga, ada jagung. Baik, yang pertama ialah komoditas garam. Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai negara maritim, di mana tentu saja luas wilayah Indonesia lebih besar luas daerah perairannya daripada luas daratan. Oleh sebab itu, tentunya Indonesia dapat menghasilkan garam yang sangat berlimpah. Namun, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada komoditas garam di Indonesia. Yang pertama, kurangnya berfungsi infrastruktur yang ada di lapangan terkait komoditas garam ini. Yang kedua, budidaya garam di Indonesia ini masih bersifat tradisional. Dan yang ketiga, kadar NaCl garam yang dihasilkan oleh petani di Indonesia ini sangat rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan industri. Oleh sebab itu, Indonesia masih mengimpor garam. Lalu, permasalahan selanjutnya ialah lahan budidaya garam yang mulai menipis itu ya, dikarenakan banyaknya pembangunan yang terjadi sehingga lahan-lahan garam ini banyak dijadikan oleh pembangunan itu tadi. Dan yang selanjutnya ialah faktor cuaca di Indonesia yang tidak menentu dan sulit untuk diprediksi, sehingga hal tersebut juga berdampak terhadap kualitas garam dan hasil produksi garam yang akan dihasilkan. Lalu, permasalahan yang terakhir ialah rendahnya produktivitas PT Garam, di mana PT Garam ini merupakan salah satu perusahaan BUMN pada komoditas garam. Lalu, apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama ialah perlunya perbaikan terkait teknologi pengolahan garam, di mana di sini petani perlu adanya penyuluhan, perlu adanya informasi terkait apa saja teknologi modern yang dapat diterapkan pada budidaya garam di Indonesia. Oleh sebab itu kan selama ini pengolahan garam di Indonesia ini masih bersifat tradisional. Lalu selanjutnya, selain teknologi, solusi selanjutnya ialah perlunya adanya peningkatan sumber daya manusianya. Perlu kita tingkatkan pengetahuan para petani terkait kandungan NaCl garam yang baik itu seperti apa, dan cara pengolahan garam yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir ialah kita juga perlu meningkatkan jumlah lahan yang untuk produktivitas garam ini, karena jika luas lahan garam semakin luas, tentu saja produktivitas garam juga yang dihasilkan semakin berlimpah. Selanjutnya ialah kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk komoditas garam tersebut. Yang pertama ialah memperkuat sistem dan menyediakan lembaga-lembaga guna meningkatkan produktivitas dari garam tersebut. Yang kedua ialah di sini campur tangan pemerintah sangat diperlukan, baik dalam pembuatan kebijakan, peraturan, dan serta kelembagaan lainnya. Dan yang terakhir ialah perlu adanya investasi besar terhadap komoditas garam. Selanjutnya ialah perbandingan produksi garam di Indonesia dan di negara lain. Contohnya Indonesia dengan Australia. Dari segi musim tentunya sudah berbeda. Di Australia musim panas sangat memperoleh waktu yang panjang. Jadi di Australia ini waktu musim panasnya memperoleh waktu yang sangat panjang, sehingga kualitas dan garam yang dihasilkan tentunya lebih bagus. Dan yang di Indonesia sendiri untuk musim panas itu memperoleh
jangka waktu yang tidak menentu, dan juga musim di Indonesia juga susah untuk diprediksikan. Selanjutnya ialah terkait teknik atau pengolahan dari garam itu sendiri. Di negara Australia dan India, Indonesia pun juga menggunakan sebuah skema, yaitu yang namanya skema multiple pond. Hanya bedanya, yang membedakan antara dua negara Australia, India, dan Indonesia ialah di Australia ini menggunakan ponder yang bertingkat atau digunakan dalam lahan garam yang luas, namun benar-benar dikelola untuk memperoleh hasil dan kualitas garam yang baik. Baik, untuk selanjutnya ialah komoditas ikan laut, di mana sama halnya dengan komoditas garam tadi, ikan laut tidak jauh tuh dari perairan Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara maritim. Namun, dalam produksi ikan laut sendiri ini, di Indonesia juga mengalami permasalahan yang cukup urgent. Yang pertama, permasalahannya ialah belum optimalnya produksi perikanan dalam budidaya. Yang kedua, belum terkelolanya pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, yang notabene itu sangat dampak terhadap ekonomi Indonesia. Yang ketiga, masih adanya penangkapan ikan ilegal, di mana transaksi penjualan ikan terjadi di tengah laut. Yang keempat ialah kondisi penegakan hukum terkait perikanan yang ada di Indonesia sangat kurang dan lemah, dan hal tersebut sangat berdampak bagi Indonesia dalam hal perekonomian maupun dalam lingkungan. Dan yang terakhir ialah masih lemahnya kelembagaan yang mencangkup pada bidang perikanan itu sendiri. Lalu apa sih solusi untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada komoditas ikan laut tersebut? Yang pertama ialah melakukan pengolahan terhadap fasilitas guna meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya. Yang kedua ialah pemerintah memberikan bantuan berupa penyuluhan ataupun sebuah informasi guna meningkatkan budidaya perikanan. Dan yang ketiga, perlu adanya peningkatan kapasitas, peningkatan pengetahuan terkait sumber daya manusia, dan juga kita juga harus meningkatkan dan memikirkan terkait sumber daya alam. Lalu selain hal tersebut, yang terakhir solusinya ialah pemerintah harus membuka fasilitas pemasaran seluas-luasnya untuk komoditas perikanan ini. Lalu kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan dalam komoditas ikan laut tersebut. Yang pertama ialah pemerintah perlu melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik terhadap perikanan agar pemerintah dan masyarakat juga tahu terkait batasan-batasan dan data-data luas-luas perairan yang ada di daerah-daerah Indonesia. Yang kedua ialah memberikan wewenang yang benar-benar dikhususkan untuk sektor perikanan. Dan komoditas yang terakhir atau komoditas yang ketiga ialah komoditas jagung. Di sini kita beralih ke daratan, bukan perairan lagi. Untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi pada komoditas jagung di Indonesia ini, yang pertama ialah masih sedikitnya di beberapa wilayah ini penggunaan bibit hibrida. Hal tersebut dikarenakan masih mahalnya harga bibit yang berkualitas tinggi dan berkualitas baik. Yang kedua, teknologi pasca panen dan panen di Indonesia juga belum memadai. Yang ketiga, makin langkanya generasi muda untuk berkontribusi dan bekerja pada sektor pertanian.
Dan yang keempat ialah mahalnya biaya produksi jagung itu sendiri. Dan yang terakhir ialah kurangnya informasi para petani terkait teknologi dan pengetahuan tentang budidaya jagung yang baik. Lalu, solusi yang tepat menurut saya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada komunitas jagung di Indonesia. Yang pertama, untuk menunjang para petani terkait pemberian informasi dan pengetahuan tentang budidaya jagung itu sendiri, perlu adanya pelatihan khusus dan penyuluhan terkait budidaya jagung secara rutin. Yang kedua ialah menerapkan inovasi baru terkait pengolahan produk yang berbahan dasar jagung guna meningkatkan nilai jual produksi jagung atau produk jagung tersebut. Yang ketiga ialah merubah paradigma masyarakat terkait bekerja di sektor pertanian. Masyarakat menganggap bahwasannya bekerja pada sektor pertanian ini kotor, panas, bau, dan lain-lain. Tapi bahwasannya yang terjadi tidak semuanya seseorang yang bekerja di bidang sektor pertanian mengalami hal tersebut. Bekerja dalam sektor pertanian ini tidak kalah baiknya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Terbuktinya bahwasannya sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di dunia untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, sehingga kualitas ataupun hasil ataupun gaji yang diperoleh dari komoditas pertanian ini tidak kalah beda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan yang terakhir ialah solusinya mengelola limbah jagung. Nah, kebanyakan para petani itu kurang tuh informasi terkait pengelolaan limbah jagung. Nah, oleh sebab itu perlu adanya informasi tersebut bahwasannya limbah jagung itu banyak dan bisa dimanfaatkan seperti kulitnya dan daun jagung yang dapat dimanfaatkan untuk membuat aksesoris dan memperoleh nilai jual yang tinggi. Dan kebijakan yang perlu dilakukan ialah pemerintah berupaya mewujudkan swasembada jagung melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan dengan melakukan kerjasama antara kemitraan pertanian dengan koperasi mitra nasional yang menangani terkait produktivitas pertanian pangan seperti jagung dan padi. Mungkin itu penjelasan dan pengetahuan saya terkait 3 komoditas pertanian, baik itu dalam hal permasalahan, solusi yang akan dilakukan, kebijakan dan perbandingan antara komoditas yang ada di Indonesia dan komoditas yang ada di negara lain. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.